Bapak Wali Kota Tual yang kami hormati, terima kasih telah berkenan hadir bersama kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama berbincang Pak tentang Medef Tahiyat yang tidak hanya dipandang dari sisi seremonial festival, tetapi sebuah peristiwa budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang akan kita bahas bersama hari ini Pak dari berbagai sisi. Boleh saya perkenalkan narasumber Pak hari ini telah hadir bersama kami. Yang pertama Bapak M. Jufri Nanat, beliau adalah pejabat kepala desa Yambru. Kemudian Bapak Dr. Andus Usman Madubun dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, jabatan sekarang Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut. Hadir juga bersama kita Pak tokoh masyarakat dan tokoh adat, Bapak Abu Bakar Kabakoran. Beliau akan menceritakan tentang bagaimana beliau masa kecil dulu menjalani Medef dalam keseharian. Kemudian ada juga, kami mengundang juga Ibu Devika Manul. Beliau dari BMKG yang akan menjelaskan lebih jauh kondisi cuaca pada hari bulan Oktober pada saat Medef diselenggarakan. Dan yang seperti kita semua sudah kenal, ada Ibu Angelina Hertubun, Ibu Kadis Pariwisata Kota Tual, yang juga akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita tentang bagaimana Medef Tahiyat ini menjadi sebuah sektor pariwisata di Kota Tual. Baik Pak, kita mulai saja, kita santai saja. Bapak Ibu silakan minum. Dan saya sendiri sebagai host pada hari ini, saya Rofiko Rahaika Balmai, sehari-hari adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, bekerja di Kota Tual yang membawahi 27 desa di Kota Tual. Yang pertama, kita ingin menanyakan dulu Pak, kesiapan di lokasi ini. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ini penyelenggaraan Medef Tahiyat yang kedua kali ya. Nah, jadi bagaimana ini Pak pejabat kepala desa, Pak Junet, Pak Jufri, bagaimana kesiapan di lokasi Pak? Baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama bagi masyarakat desa Yambru mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tual karena sudah memberikan kesempatan yang kedua kali selaku tuan rumah Medef Tahiyat. Ini sangat bersyukur dan berterima kasih bagi masyarakat desa Yambru. Antusias masyarakat desa Yambru sangat baik terhadap kegiatan. Buktinya mereka telah membentuk panitia lokal sendiri. Mereka telah menghubungi camat untuk berkoordinasi dengan desa-desa sekecamatan Tailetan yang dipimpin langsung oleh camat Tailetan. Mereka juga berkoordinasi dengan instansi teknik dalam pelaksanaan ini, baik itu Dinas Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, BMG, dan lain-lain. Mereka sangat antusias sekali terhadap kegiatan itu. Persiapan yang dihadapi nanti, mereka sudah menentukan jadwal kegiatan, yaitu mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Tanggal 21 akan direncanakan kegiatan berupa lomba-lomba, tanggal 22 akan juga direncanakan berupa lomba, dan malamnya akan diadakan acara puncak kegiatan, acara pembukaan Medef. Besoknya acara dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ibu Ayu, dalam hal ini saya sangat berucap terima kasih dalam kegiatan di pagi hari ini. Atas nama pejabat desa Yambru, masyarakat desa Yambru, dan seluruh masyarakat kecamatan Tailetan sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tual sekali lagi karena kegiatan Medef Tahiyat ini mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan, acara-acara yang nanti kami akan sajikan di malam puncak nanti itu dia berupa nyanyian adat dari desa kami sendiri yang mungkin instrumennya nanti akan dikalibrasi dengan instrumen yang sekarang ini kita sedang. Dan yang berikut juga ada gabus selaku salah satu tarian tradisional di kecamatan sana, dan silat Ayu juga akan disajikan tarian klosal selaku penutup akhir dari kegiatan untuk pembukaan.
Dan selanjutnya acara kedua untuk BF-nya di lokasinya di Tanjung Kuda juga Desa Tembela. Itu akan diadakan juga salinan-salinan musik berupa tarian-tarian adat khas di sana juga, tarian embal, tarian panah, tarian cakalele, maupun penarikan ikan dengan menggunakan alat pancing tradisional yang namanya metik hayat tadi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pejabat Desa Yamru. Tadi beliau sudah menjelaskan kepada kita, sudah bercerita bahwa ternyata warga Desa Yamru sangat antusias menyambut event MedF kali ini yang sudah diselenggarakan kali ini, ada kedua kalinya ya Pak. Dan akan diadakan 3 hari berturut-turut di bulan depan, yaitu tanggal 21, 22, 23 Oktober. Nah, tadi juga Bapak Pejabat telah menceritakan bagaimana kesiapan warga menyambut event-event yang akan diselenggarakan. Berbagai atraksi kesenian akan dihadirkan dan juga atraksi-atraksi budaya yang mengandung kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin selama ini melihat PTK atau yang di daerah Tayando itu dikenal dengan MedF ya, lebih khusus di Tayando PTK itu dikenal dengan MedF. Itu selama ini hanya bersifat seremonial saja. Kita tentunya berharap akan membawa peristiwa budaya ini juga akan membawa dampak ekonomi, dampak sosial yang lain-lain. Dan untuk itu hadir bersama kita Bapak Abu Bakar Kabakoran, yang beliau yang akan bercerita kepada kita tentang pengalaman beliau di masa lalu ya, karena mungkin di antara kita ada yang tidak punya pengalaman sejak kecil. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu MedK, MedF itu sebenarnya seperti apa, dan kita mengundang beliau di sini untuk beliau bercerita kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang hormati, kepada dinas semuanya. Pengalaman saya menyangkut dengan MedF itu saya dari masa SD tahun 60-an. Itu bukan saya cuma dengar cerita, tapi langsung. Jadi di sana itu ada 2 sebenarnya. Yang biasanya dong bilang skate itu di kampung itu dia bukan MedF itu berbuat tidak. Sepanjang bulan, beti sore-sore jam-jam 4 itu anak-anak muda-muda sana, kecil-kecil ambil tali, menurut lah apa di hutan itu, di bawah pohon kelapa apa lah, sambung-sambung bawa itu beti sore, pada beti sore. Tetapi kalau yang MedF ini itu kita sendiri, itu hanya 1 kali saja, 2 kali dalam bulan Oktober. Tapi kalau yang ini tadi itu sepanjang itu jalan saja, itu begitu. Waktu itu kalau MedF begini, di Yamru itu, di Lawi itu kan ada kolam-kolam. Di laut sana kering semua, di dalam ini ada air. Ikan bisa mati di situ karena panasnya tinggi. Itu panas tinggi. Sampai kelihatan dari atas air itu macam garam itu terapung di atas itu. Nah, sementara yang BTK yang gedung ini untuk bulan Oktober itu orang ambil tali, tapi tali itu yang sekarang ini diambil dengan jaring bilang itu BT itu. Dulu itu pakai tali saja. Tali itu dia punya ini tuh sepanjang itu 400 meter dari Tanjung sana sampai di dalam. Jadi tali itu waktu bilang kata helikorat itu lebih dulu baru dong tali. Nah, itu pakai dulu pada penulis yang nama apa dulu. Kalau pasang itu karena tali ini terus begini, melingkar saya dalam itu saya kubannya ini, lego sampai di darat. Yang di ujung sana dia pegang di sana. Tapi waktu lepas tali itu air sungai, memang air pasang betul sudah, mau air surut. Karena air naik itu kan air pasang itu ikan narik ke darat. Air surut ikan mau mundur, tali itu surut, malah menghalangi. Jadi tali ini kan dia goyang-goyang, tali goyang itu ikan sudah bisa lewat. Ya, sekarang ini karena anak-anaknya ini ikan semakin kurang. Ikan nah, jaring lah orang jalan, pedasium lah segala macam. Ini yang bikin. Dan ikan itu sudah. Jadi di tambang Tanjung Kuber itu kubur leher mana? Kubur leher itu orang dari Legir juga turun bikin itu di situ. Berarti ada
hal-hal yang diajarkan karena ketika anak kecil dibawa ke laut saat MedF, terus orang tuanya kan mengajar cara-cara begini loh. Ya. Jadi ada pengetahuan yang diajarkan secara lisan juga. Jadi budaya ini memang semakin bergeser ini. Sudah itu tidak ada. Jadi harapan kita supaya budaya ini mesti kembali. Dengan cara yang Iya, karena modern. Orang pakai jaring saja dipele, itu jaring bubuk apa yang tidur ke apa itu, jaring bubuk jaring tidur itu. Dia tidurlah ambil ikan kecil semua kasih habis. itu mengikuti. Kemudian Bapak berpendapat bagaimana jika yang dulu ada dan kemudian pernah hilang terus dibangkitkan kembali saat ini itu dari sisi sebagai tokoh masyarakat Ya. itu apa yang diharapkan? Ya itu harapan saya itu supaya masyarakat itu jangan lagi menangkap ikan yang seperti yang sekarang. Kita kembali ke budaya yang dulu. Bom. Pakai bom lah, petroleum, apa itu kan membunuh itu semua. Jadi karena itu begitu. Jadi kita kembali ke budaya yang dulu, itu berarti ambil ikan ini karena jadi ikan kecil biarkan dia nanti jadi besar lagi diambil lagi. Tapi kalau ambil dari yang kecil, pada yang besar nanti tidak ada dari ikan lagi, ikan habis. Terus bom-bom ini kan bikin rusak di laut. Oke, baik, terima kasih Pak Abu. Kita tahu bahwa sebagaimana yang sedang diceritakan itu adalah sebuah fenomena yang setiap tahun terjadi dan memang harus disikapi secara adil agar memang dapat menopang kehidupan siklus ekologi. Nah, berkaitan dengan hal ekologi ini sesuatu yang sangat penting sehingga kehidupan biota-biota di laut mengambil tanpa merusak itu tetap harus berlanjut. Nah, juga hadir di sini Bapak Dr. Usman Madubun yang akan mungkin berbagi informasi, berbagi gagasan tentang kita bagaimana kita menyikapi ini sebagai tidak hanya sebuah peristiwa festival atau peristiwa budaya saya, tapi bagaimana pewarisan nilai-nilai pengetahuan lokal ini bisa dimiliki bersama seluruh warga. Silakan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Wali Kota yang saya hormati, Kepala Dinas, Bapak-bapak Ibu yang sempat hadir di hari ini. Terima kasih sudah diundang untuk memberi sedikit berbagi saja. Saya juga punya pengetahuan terbatas, Bapak Ibu mungkin lebih dari saya gitu. Pertama ini saya dengar MedF ini memang dari kecil. Kemudian mencoba mencari literatur dan saya hanya menemukan satu literatur yang memuat tentang MedF itu dulu, kalau saya tidak salah ingat, itu bukunya pengantar oceanografi, pengantar ilmu tentang laut. Itu dulu ditulis oleh Pak Sahala Huta Barat dan M. Evans, dosen Undip kalau tidak salah. Nah, itu dia menceritakan pada bagian terkait dengan pasang surut. Nah, itu menyampaikan bahwa ada fenomena yang namanya fenomena METK, dalam tanda kutip METK, itu MIT yang sangat besar gitu. Dan itu terjadi di Kepulauan Kei. Hanya sampai di situ, berhenti sampai di situ. Nah, tidak menceritakan tentang apa yang terjadi di METK pada saat pada masyarakat. Karena memang dia bukan antropolog, tapi dia ilmu tentang kelautan. Nah, fenomena METI itu sebetulnya kalau dalam istilah perikanan namanya pasang surut, pasut. Jadi ada pasang naik, ada pasang surut. Nah, pasang naik, pasang surut itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa alam berkaitan dengan benda-benda langit, benda angkasa. Jadi gaya tarik menarik antara bulan, matahari dan bumi itu menyebabkan satu sisi ada pasang, sisi yang lain itu ada surut gitu. Jadi posisi bulan dan matahari menentukan besarnya, tingginya pasang dan surut rendah itu posisi. Nah, jadi biasanya pada bulan-bulan purnama itu tinggi, pasangnya tinggi, surutnya juga tinggi. Karena bulan, matahari dan bumi segaris, jadi gaya tariknya saya muat. Kalau di bulan 1/4, 3/4, nah, itu dia membentuk sudut siku-siku sehingga saling meniadakan. Jadi pasangnya tidak terlalu tinggi, surutnya juga tidak terlalu. Kalau terjadi pasang yang tinggi dan surut yang rendah di daerah pantai yang landai, maka pasti METI-nya akan jauh. METI-nya pasti akan jauh, kan dia landai. Gitu.
Karena kalau di kita itu di Kei itu di Kepulauan Kei ini perbedaan antara tinggi pasang dan tinggi surut itu sekitar 2,80 meter. Jadi pada saat pasang sekali naik 2,80 meter, sudah sekali dia turun sampai 2. Jadi kalau kelandaian pantai kita itu hanya 2%, artinya dalam 100 meter itu perbedaan ketinggian cuma 2 meter, maka kita masih dapat surut sampai 100 meter gitu. Nah kalau dia lebih dari itu lebih jauh lagi misalnya jaraknya. Nah, kemudian kalau kita balik ke Meti Kei ini, kalau tadi diceritakan itu umumnya kita masih memanfaatkan Meti Kei itu untuk eksploitasi. Jadi kita hanya ngambil. Nah, tetapi memang dulu ambilnya itu dengan teknik yang ramah lingkungan. Cuma dengan orang satu kampung turun, cuma dengan tali yang ramah lingkungan gitu. Sekarang itu tidak, orang berlomba menggunakan segala macam alat tangkap untuk mengambil ikan. Nah, akibatnya seperti tadi, ekosistem kita rusak, terumbu karang rusak, lamun rusak. Padahal terumbu karang dan lamun itu adalah rumah bagi ikan. Selain rumah, dia juga sebagai sumber makanan bagi ikan. Kemudian selain sumber makanan, dia juga tempat ikan menitipkan anak, menitipkan anak di situ. Jadi kalau kita rusak dia, kita rusak seluruh generasi. Akibatnya saat Meti Kei itu semakin sedikit, biota laut yang kita gunakan semakin sedikit. Nah, karena itu kita mesti membalikan situasi ini. Nah, di Meti Kei ini, kalau tadi saya lihat Met-F Dayat ini dari tahun lalu dan tahun ini, itu kegiatan-kegiatan yang ditampilkan itu memang masih seremonial belaka. Nilai-nilai konservasinya dan nilai-nilai ilmiahnya itu belum ditampilkan dalam acara ini. Gitu. Meskipun secara tersirat ada. Saya punya beberapa pengalaman di tempat lain, misalnya di Bali dulu itu ada istilahnya transplantasi karang. Jadi kita karang yang rusak itu yang sudah terumbu karang itu artinya ekosistemnya. Kalau karangnya saja itu hewan karang itu. Jadi kalau terumbu karang sudah rusak, kita mesti ada dua cara. Kita mesti pertama bikin transplantasi, jadi kita ambil karang yang masih sehat di tempat lain, ya kita tanam di situ. Nah, satu. Yang kedua, kita bisa bikin rumah buatan, terumbu karang buatan. Itu terumbu karang buatan kita bikin di situ. Jadi kita bikin blok-blok semen atau dari ban bekas, dari apa, lalu kita tanam di situ. Nah, di Bali itu mereka bikin yang ini yang terumbu karang buatan ini. Bukan terumbu karang buatan, pencakokan tadi tuh. Nah, kalau saya sarankan misalnya ke depan itu bisa dicari lokasi yang rusak, kemudian seluruh penonton yang ada, orang yang di situ itu dilibatkan. Jadi penontonnya itu tidak hanya pasif, tapi dia juga dilibatkan. Dengan catatan misalnya begini, saya akan nanam satunya itu saya bayar berapa untuk saya tanam, gitu. Jadi masuklah ke orang desa itu uang itu, sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi kita melibatkan penonton dan melibatkan semua orang dalam situ. Itu satu misalnya. Jadi sisi terumbu karang bisa, nanti terumbu karang buatan bisa dibikin. Terus apalagi penanaman mangrove bisa dibikin, penanaman lamun bisa dibikin gitu. Mungkin nanti kerjasamanya dengan dinas perikanan atau nanti dengan politeknik juga bisa kita bersedia gitu. Kemudian yang berikut terkait lagi dengan menurunkan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya. Jadi saya kira ini harus bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, mulai dari SD misalnya. Kita tanamkan ini, jadi kita masukkan di Met-F dan segala macam ini masuk ke dalam muatan lokal tadi itu. Jadi dia juga masuk ke situ. Kemudian yang berikut, tadi saya lupa ada satu lagi, sebenarnya gagasan saya satu lagi itu terkait dengan pelibatan masyarakat desa. Tadi kita bicara orang penonton nih, sekarang gimana masyarakat desa itu bisa diajak untuk terlibat untuk menjaga lingkungan dia, gitu. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan masyarakat desa untuk turut serta terlibat dalam memetakan kita punya ekosistem laut itu. Kemudian pada saat Met-F misalnya kita bisa bikin perlombaan, dia memetakan terumbu karang yang masih baik di mana, yang masih rusak di mana, berapa persen dia rusak, berapa persen dia baik, itu dibikin aja di lomba begitu.
satu kelompok masyarakat di sini, satu kelompok masyarakat di sini menangani ekosistem ini, satu kelompok begini. Nah, nanti tinggal ini jadi dia terlibat juga di dalam tadi, sehingga menjadi pengetahuan. Saya kira ini dulu Ibu ya, ini waktu panjang jadi saya sampai sini dulu, nanti Terima kita kasih lanjut. banyak Bapak Ya, Usman. siap-siap. Menarik sekali ya, akhirnya kita jadi punya banyak PR ternyata Pak Wali. Jadi mungkin bukan dinas pariwisata saja yang nanti akan terlibat, tetapi dinas kelautan dan perikanan, bahkan seluruh instansi terkait untuk bagaimana kita memajukan, memandang ini bukan hanya sebagai sebuah peristiwa budaya, tapi kita memandang juga dari menjaga ekosistem, ekologi, sehingga mungkin memberdayakan warga masyarakat desa juga jadi peristiwa budaya diangkat menjadi sebuah keberdayaan warga di tengah kondisi pandemi sekarang ini. Katanya seperti itu. Oke, masih ada, kita bisa mendengar pendapat atau penjelasan dari Ibu Devika Manol. Beliau adalah prakirawan dari BMKG yang mungkin akan menyampaikan kepada kita kira-kira kalau bulan Oktober itu kondisinya seperti apa ya di sana, kondisi anginnya seperti apa, cuaca secara umum dan perkiraannya, sehingga Katong juga kalau mau bikin event itu tidak ragu-ragu begitu. Ayo Ibu, persilakan. Iya, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sudah boleh mengundang saya di acara ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas dan Bapak Ibu yang sudah boleh hadir di sini. Saya dari BMKG mau menyampaikan sedikit tentang prediksi cuaca dan iklim pada saat nanti pelaksanaan METIK. Jadi pertama-tama kita lihat dulu cuaca dalam dekat ini kan panas hujan karena kita berada dalam masa pancaroba. Nah, kemungkinan kondisi ini akan terus berlanjut sampai nantinya bulan Oktober. Bahkan diprediksikan nanti untuk bulan Oktober itu ada sedikit peningkatan curah hujan. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan tahun yang lalu, bahwa nanti bulan Oktober ini mungkin ada peningkatan curah hujan. Nah, ini diakibatkan karena ada fenomena-fenomena baik global secara regional yang ini cukup aktif di wilayah Indonesia, sehingga mempengaruhi kondisi cuaca khususnya di Kepulauan K ini terbentuknya awan-awan konvektif atau awan-awan yang menghasilkan hujan. Nah, dan karena ada pembentukan awan-awan ini, makanya nanti prediksi ke depan itu kondisi cuacanya akan ada hujan. Tapi saya tidak bilang bahwa hujan full seperti musim hujan, tapi mungkin berselingan hujan panas seperti itu. Lalu untuk dari kondisi angin juga, angin masih bergerak dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan kira-kira 10 km sampai 30 km per jam. Itu rata-rata prediksinya, Bu. Ya, sekian dari BMKG. Kalau kita bilang aman untuk diselenggarakan, terhitung aman, Bu? Saya rasa kalau kita melihat dari kondisi METIK, maksudnya METIK beberapa waktu lalu kan pada saat kondisinya juga pas waktu itu hujan kalau tidak salah kan yang tahun lalu. Jadi saya rasa sendiri bahwa kita tetap bisa menyelenggarakan ini karena hujannya juga bukan hujan ekstrim yang dapat mengganggu berjalannya acara. Ibu Yayu, ini saya lupa tadi satu terkait dengan Ya, waktu baik. itu. Saya kira menyangkut ke depan mungkin kita harus memperhitungkan waktunya dengan baik, sehingga memang kan yang kita mau tampilkan ini METIK berarti kan METI itu yang jadi Harus meeting ya. harus itu yang jadi kunci gitu. Nah, kalau berdasarkan perkiraan saya itu di bulan Oktober tanggal 20 saya tanggal berapa? 23 ya? Itu METI-nya sudah turun. METI yang besar itu ada di tanggal 11-12 itu METI paling besar. Ada juga di bulan November, tetapi di bulan November ini kan situasi anginnya sudah sangat kencang, sudah berubah sehingga peredarannya jadi keruh. Kalau kita mau cari yang jernih kan susah gitu. Nah, yang ini kemudian kalau dilihat di METI-nya juga itu di siang, di sekitar jam 12 puncak METI. Jadi dari jam 4, kalau di tanggal 12 ya, tanggal 11-12 itu tanggal 4 jam 4 pagi itu surut pasang paling tinggi di pasang pertama. Kemudian dia bergerak turun sampai puncaknya itu di jam 12 siang. Nah, jam 12 siang itu puncak METI. Puncak METI. Jadi kemungkinan rangkaian acara bisa berjalan dari pagi itu sampai ya kemudian METI-nya besar. Karena di situ tunggang airnya perbedaan pasangnya itu sampai 2,8 meter. Artinya memang METI-nya akan METI besar sekali. Kalau di tanggal 23 itu METI-nya sudah turun.
Terima kasih. Mungkin ke depannya harus dirancang supaya seperti ini. Terima kasih. Iya. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa peristiwa budaya ini bisa diangkat menjadi sebuah konsep pariwisata berbasis budaya maupun berbasis konservasi. Mungkin lebih jauh juga dari dinas pendidikan kita membuat kurikulum yang bermuatan lokal juga ini bisa. Jadi kita masih punya banyak PR ke depan. Ibu Kadis, bagaimana Kadis dari Dinas Pariwisata merancang atau membuat strategi-strategi untuk pengembangan wisata ini ke depan? Ya, terima kasih Ibu Yayu yang sudah memandu kita di pagi ini di dalam diskusi yang sangat menarik. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Berbicara tentang MedF ini sangat menarik ya, setelah kita dengar tadi dari berbagai sudut pandang. Nah, kami dari pariwisata itu hanya ingin untuk mencapai visi kami, visi pariwisata, yaitu terwujudnya Kota Tual sebagai destinasi ekowisata bahari yang berkelanjutan, berdaya saing dan mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita bilang berkelanjutan, maka tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Usman mengenai bagaimana harus kita jaga, kita lestarikan terus laut, pantai kita, sehingga atraksi ini bisa kita nikmati terus dan kita bisa turunkan dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam rangkaian ini juga, rangkaian MedF ini akan kita koordinasikan sehingga kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan itu akan kita buat. Sehingga baik itu pelestarian lingkungan di laut, pantai, maupun pelestarian lingkungan di darat, pohon-pohon, hutan kita, sehingga Desa Yamru pada khususnya maupun Tayan Betang itu tetap berkelanjutan, sehingga tahun depan kita bisa bikin lagi MedF tahun depan dan berkali-kali kita bikin itu dia berkelanjutan sistemnya karena kita ada upaya-upaya pelestarian juga. Nah, kemudian yang berdaya saing, nah banyak atraksi yang akan kita tonjolkan dari Desa Yamru khususnya pada kegiatan MedF ini. Nah, tadi dari Pak Ketua tokoh masyarakat sudah bercerita kepada kita tentang peristiwa MedF ketika beliau masih anak-anak. Nah, itu yang nanti kita angkat salah satunya tari tali. Nah, itu atraksi yang paling baik. Hanya saja kita belum tadi mendengar selain atraksi itu, apalagi atraksi yang mungkin dibuat pada saat MedF. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih kepada desa, Pak Pejabat dengan seluruh masyarakat Desa Yamru yang sudah menggagas kegiatan ini. Jadi kegiatan MedF ini sebenarnya gagasannya dari desa dan kami sangat berterima kasih. Kalau saya mau bilang semua desa di Kepulauan Kei ini, Kota Tual pada khususnya, kalau mereka punya aspirasi yang baik dan gagasan seperti Pak Kepala Desa Yamru dan masyarakatnya, maka banyak atraksi budaya yang bisa kita tonjolkan dan kita jual sebagai daya tarik destinasi pariwisata yang ada di Kota Tual. Nah, kami dari Dinas Teknis ini kami mendorong dengan menata seluruh atraksinya sehingga nanti kita kemas menjadi atraksi yang memang punya daya tarik untuk dijual. Nah, itu untuk berdaya saing. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah pandemi ini berakhir akan banyak wisatawan yang datang dengan MedF yang sudah kita buat di tahun kedua ini. Nah, kemudian tadi saya bilang visi kita juga ekowisata bahari berkelanjutan, berdaya saing, tapi dia mensejahterakan masyarakat. Itu artinya bahwa MedF atraksi ini dia harus memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat, misalnya masyarakat yang ada di desa. Nah, upaya-upaya yang sudah kami buat untuk menunjang ini, misalnya kita sudah berupaya untuk kita menggugah rasa wirausaha dari
memanfaatkan peluang ini untuk peningkatan ekonomi, misalnya memberikan kamar-kamar mereka sebagai pondok-pondok wisata, sehingga nanti kalau ada wisatawan yang datang, rumah-rumah sudah disiapkan dan itu dibayar sebagaimana akomodasi yang biasanya ya. Kita tahu bahwa memang fasilitas sangat terbatas, tetapi masyarakat harus memanfaatkan ini untuk peningkatan ekonomi dengan menciptakan rumah mereka sebagai rumah yang baik untuk menerima tamu yang datang. Pasti ada upgrade lah, ada peningkatan fasilitas pelayanan di dalam rumah mereka sehingga layak untuk kita jual sebagai pondok wisata. Sehingga bagi Bapak Ibu yang nanti mau datang mengunjungi MedF nanti di Desa Yamru, itu sudah ada rumah-rumah yang nanti bisa disewakan untuk menginap. Nah, itu salah satu upaya peningkatan ekonomi dari dari sisi MedF ini yang dampaknya seperti itu. Bapak Ibu hadirin, kita telah banyak mendengar masukan tentang dari peristiwa sisi budaya maupun sisi keilmiahan dan persiapan warga. Tentunya ini seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Tual, bahwa peristiwa MedF ini akan kita dongkrak, kita ajak menjadi sebuah event pariwisata yang mungkin berkelanjutan. Nah, mungkin Pak Wali ingin menanggapi dari yang saya sampaikan. Baik. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Madubun, ini menarik sekali. Jadi sudah membuka wawasan kepada kita tentang event tahunan yang disebut dengan Tahayat atau MedF tadi. Jadi supaya orientasi atau konsentrasi kita untuk menggagas event MedTK ini harus dikolaborasi lagi. Karena kita tidak bicara Pantai Kuber itu hanya setahun sekali orang berjumpa di situ, tapi itu menjadi potensi objek wisata yang perlu dikembangkan agar dikunjungi setiap saat. Karena sayang itu hanya MedTK dalam setahun, padahal di sana potensi lain yang kira-kira kita kembangkan ke depan. Tinggal nanti tadi usul saran masukan supaya pantai-pantai itu memang harus dilibatkan masyarakat untuk kelestarian alamnya. Tadi tanam mangrove, kemudian di darat itu ditanam apa lagi? Karena pantai-pantai itu kalau kita promosi ke depan supaya orang tertarik datang, kita ada menghadapi beberapa masalah. Tempat tinggal tidak ada di situ, kemudian air bersih tidak ada di situ, sarana listrik apa juga belum ada di situ. Kalau orang bermalam, kira-kira bermalam di mana? Kalau datang ke kampung, bisa saja cuma tempat wisata, tempat bermain, berenang itu di sana. Tadi saya terlintas pikiran saya dengan penjelasan Pak dosen tadi, diving misalnya. Jadi betul apa yang dipikirkan oleh Pak dosen tadi. Kalau satu waktu di sana sudah mulai ramai, yang datang juga ada hobi diving dan lain-lain, dia hobi mancing misalnya, maka kendaraan-kendaraan yang milik masyarakat juga diantisipasi. Orang bisa sewa jam-jaman, dia pergi pancing atau diving misalnya. Dengan laut kita kayak begitu. Jadi sudah harus sekarang nanti kerjasama dengan dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Perikanan. Bagaimana bisa membangun kesadaran masyarakat supaya dia terlibat tadi, jangan hanya memanfaatkan kesempatan event itu untuk mengais untung, misalnya datang jualan. Iya juga dampak ekonomi dalam event ini juga bagus. Masyarakat juga kalau rumah ditempati oleh tamu-tamu yang datang, rumahnya harus diantisipasi, dibenahi. Karena di luar MedTF ini nanti ada jembatan dibangun tahun depan di Toyandu Langgiar. Kemudian infrastruktur jalan kita lingkar dengan hotmishnya, pantai-pantai yang ada di OHL, di Langgiar juga harus ini dan sebagainya. Kemudian ingat, pantai-pantai yang indah itu atau MedF bukan saja di Tanjung itu, tapi ada di Yampel kan. Jadi semua harus diantisipasi. Jadi sekali lagi kita boleh membumikan
pariwisata khususnya Metike di sana, tapi juga faktor-faktor lain juga harus kita masukkan di situ. Jadi ya, jadi pejabat nanti pejabat di Toyando Tam itu kita kumpul mereka supaya coba rapatkan di staf desa bagaimana memanfaatkan dana desa ini. Kan talut sudah, bedah rumah sudah, apalagi jalan setapak semua sudah selesai. Sekarang mengarah ke pemberdayaan sudah. Jangan lagi bikin pagar-pagar di kampung itu. Iya, gitu ya. Bapak Ibu, Tapi sebelumnya saya pikir sudah banyak kan, Sedikit saja. Mohon maaf, tadi saya ingin merangkum beberapa hal. Tadi apa namanya? Ditekankan oleh Pak Wali Kota tadi supaya MedF ini sebenarnya dia menjadi pemicu saja supaya kita punya pariwisata ini berkelanjutan. Nah, itu artinya kita mesti melihat keunggulan komparatif kita di Kepulauan K, terutama di Toyando dan di Kota Tual ini. Kan komparatif kita itu ada di laut sebetulnya. Nah, karena itu kita mesti mengembangkan laut ini. Tadi sempat beliau menyebutkan diving, spot-spot. Nah, yang perlu dilakukan sekarang itu kita harus mencari spot-spot diving yang baik untuk dipromosikan. Nah, saya ingat dulu pernah ada video yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Saya upload, itu ditanyakan oleh orang dari luar negeri, di mana spot diving yang bagus yang kami bisa datang dan bagaimana kesiapan peralatannya. Kami bisa sewa di situ atau tidak, gitu. Nah, jadi kiranya ke depan ini spot diving kita itu yang harus kita cari, di mana posisinya, terus bagaimana kita bisa mempersiapkan alat, karena orang akan datang di tempat kita itu orang yang dipilih-pilih lagi. Tidak semua orang bisa datang karena memang jauh. Jadi pasar itu harus kita sasar, pasar yang mana? Orang ini backpacker kah? Orang yang suka lingkungan laut kah? Nah, orang yang suka budaya kah? Nah, ini harus dipilih-pilih sehingga kita bisa dapat pasar yang tepat. Kemudian tadi ada visi pariwisata itu ada ekowisata. Nah, ekowisata itu luas. Dia nggak terbatas pada hanya konservasi lingkungan toh, tetapi dia juga berbicara tentang budidaya perikanan yang punya kaitan dengan wisata, dengan wisata. Jadi kalau di tempat lain kita sudah lihat banyak sekali orang bikin keramba di situ, dibikin sangat menarik mungkin di atas laut. Kemudian orang datang ke situ, dia beli, dia bayar, dia makan di situ. Nah, dari mana ikannya? Dari budidaya, dari hasil budidaya. Dari budidaya diambil, dipelihara oleh masyarakat. Jadi ini konsep ekowisata yang cukup baik. Saya kira ada orang yang sudah tulis ekowisata ini, terus di Kota Tual disertasinya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sekarang. Itu dia bicara tentang ekowisata di Taar dan di Kawasan, pokoknya di Kota Tual gitu. Nah, mungkin bisa dilihat nanti konsepnya seperti apa sehingga bisa diadopsi gitu. Saya kira ini perlu paling untuk meningkatkan pemahaman orang gitu. Terima kasih. Bapak Ibu, saya tidak ingin menyimpulkan, tapi hanya memberikan sedikit penegasan sebagai akhir dari bincang-bincang kita pada hari ini. Fenomena METI sebagai peristiwa alam yang rutin terjadi setiap tahun di perairan K dan secara umum dikenal dengan METI K, khususnya di Kepulauan Toyando dikenal dengan METF yang kali ini kita sebut METF Tahian, merupakan satu kekayaan budaya yang sudah sejak dulu disikapi secara arif. Kehadirannya di sekitar Oktober sampai November semestinya tidak hanya kita pandang menjadi sebuah peristiwa alam semata, tapi mampu menopang kehidupan dalam siklus ekologi warga yang kemudian bisa diteliti maupun dikembangkan sebagai salah satu kekayaan kawasan yang bisa dinikmati dan dikemas sebagai sebuah peristiwa wisata yang berbasis masyarakat dengan misi konservasi budaya dan konservasi alam. Mungkin itu sedikit penutup diskusi kita, bincang-bincang kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai host Rofika Rahayu Kabarmal dan kami semua yang hadir di sini mengucapkan selamat berfestival METF untuk kita Kota Tual semuanya.